Sobat Usaha, kenalin nama aku Cindy. Yuk sharing-sharing mengenai informasi usaha kecil bersama. Nyadar nggak sih, karena pandemi ini, banyak sobat-sobat yang buka usaha kecil-kecilan. Usaha yang baik tidak hanya mementingkan produk saja, tapi juga harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang baik agar mengetahui progres usaha kita sampai di mana. Kemudian, apa permasalahan bagi UMKM? Sebagian besar pengusaha kecil tidak memahami tata cara pembukuan sehingga mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari usahanya. Mereka hanya bisa menaksir dengan kira-kira. Pada umumnya mereka hanya mencatat tentang utang piutang saja. Bahkan hal ini pun banyak juga yang tidak melakukan pencatatan utang piutangnya. Di sini, saya akan menemani kalian semua berbagi informasi mengenai laporan keuangan UMKM yang tentunya sangat mudah dan praktis. Nah, penasaran kan? Yuk simak informasi berikutnya. Ngomong-ngomong soal usaha nih ya, salah satunya berupa UMKM yang ternyata sedang hype di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai UMKM di kalangan mahasiswa saat pandemi ini. Seperti UMKM boba, kopi, rice bowl, dan masih banyak ragamnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal UMKM nih ya, emangnya apa sih UMKM itu? Pernah nggak sih kepikiran bagaimana pengelolaan keuangannya? Emang pentingnya apa? Manfaatnya buat UMKM apa? Emang punya dampak yang besar? Terus, gimana sih cara buat laporan keuangan UMKM yang simpel dan mudah diaplikasikan? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa sih UMKM sebenarnya? UMKM secara umum ialah usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh individu serta badan usaha dalam bentuk kecil atau mikro. Walaupun sebutannya mikro kecil atau menengah, peran mereka sangatlah besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Lanjut ya. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan sesuai kriteria masing-masing, meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Membuat laporan keuangan pada sektor UMKM itu ternyata sangat penting, karena bisa mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui utang piutang, hingga perhitungan pajak loh teman-teman. Jadi, penting banget kan membuat laporan keuangan dalam sektor usaha UMKM saat ini? Tapi nampaknya belum banyak yang mengetahui akan pentingnya sebuah laporan keuangan di dalam sektor UMKM. Terus, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Ayo, cepat tebak. Jadi, laporan keuangan adalah suatu informasi untuk mengabarkan kondisi perusahaan yang dianggap mampu memberikan bantuan bagi pengguna yang membuat keputusan bersifat finansial. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi dasar dalam menentukan keputusan berusaha. Terus, apa sih manfaat dari laporan keuangan itu? Jadi, manfaat pencatatan laporan keuangan itu adalah sebagai perencanaan. Maksudnya, dalam suatu usaha diperlukan pembukuan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki. Di sisi lain, ini juga sebagai dasar perencanaan bagaimana usaha kita akan melangkah. Nah, selanjutnya, apa sih efek jika para pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan UMKM? Dampaknya antara lain adalah yang pertama, kita tidak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank maupun investor. Hal ini dikarenakan syarat mengajukan pinjaman ialah menunjukkan laporan keuangan teman-teman. Yang kedua adalah sulit menemukan keputusan perusahaan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah kita tidak bisa merencanakan dengan baik prospek keuangan ke depan karena tidak mengetahui posisi keuangan saat ini. Nah, terus apa aja sih laporan keuangan yang setidaknya harus dibuat oleh UMKM? Kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, kita harus mengetahui apa saja elemen dalam laporan keuangan. Elemen laporan keuangan sendiri terdiri dari aset, utang, ekuitas, penghasilan, dan juga pengeluaran.
Kita bahas satu persatu ya terkait penjelasannya. Yang pertama adalah assets atau aset. Merupakan sumber daya ekonomi sebagai hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua adalah liabilities atau utang. Merupakan kewajiban masa sekarang yang timbul akibat kegiatan masa lalu dan menimbulkan pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga ada equity atau ekuitas, merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Yang keempat adalah income atau penghasilan, merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam arus masuk atau peningkatan aset. Yang terakhir adalah expenses atau pengeluaran, merupakan pengurangan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Nah, terus bagaimana sih siklus laporan keuangan UMKM? Rangkaian proses laporan keuangan UMKM mulai dari pengidentifikasian transaksi dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal sampai dengan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi transaksi. 2. Penjurnalan transaksi. 3. Posting jurnal. 4. Penyusunan neraca saldo. 5. Pembuatan jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Pembuatan neraca lajur. 8. Penyusunan laporan keuangan. 9. Pembuatan jurnal penutup. 10. Penyusunan neraca saldo setelah ditutup. Dan yang terakhir adalah pembuatan jurnal pembalik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, identifikasi transaksi. Perusahaan harus menentukan jenis transaksi dengan mengumpulkan bukti atau dokumen sumber. Dengan pengidentifikasian transaksi, sebuah perusahaan dapat mengetahui yang pertama, waktu terjadinya transaksi. 2. Siapa saja pihak yang terlibat. 3. Akun-akun atau pos-pos apa saja yang terpengaruh. 4. Jumlah hak atau kewajiban yang timbul. Yang kedua, penjurnalan transaksi. Dan 3. Posting jurnal ke buku besar. Untuk perusahaan kecil, seluruh transaksi dicatat ke dalam satu jenis jurnal. Dan untuk perusahaan menengah ke atas, pencatatan transaksinya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Apa sih jurnal umum dan jurnal khusus itu? Jurnal umum merupakan daftar catatan kronologis dari suatu transaksi yang dinyatakan ke dalam akun debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksinya yang sering terjadi dan umum. Berikut adalah contoh aplikasinya. Pada tanggal 1 Januari 2015, Rashid memulai usaha gudang servis dan reparasi. Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Jurnal transaksinya adalah debit kas dan kredit dengan nominal 10 juta, lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan modal. Kemudian untuk contoh kedua, pada tanggal 5 Januari 2015, gudang servis dan reparasi menerima pendapatan servis diterima sebesar Rp800.000 secara tunai. Jurnal transaksinya adalah debit kas dan kredit pendapatan jasa dengan nominal Rp800.000. Lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan pendapatan jasa. Dan contoh terakhir, pada tanggal 20 Januari 2015, gudang servis dan reparasi membayar biaya telepon sebesar Rp20.000 secara tunai. Jurnal transaksinya adalah debit beban telepon dan kredit kas dengan nominal Rp20.000. Lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan beban telepon. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar dari setiap akun beserta nilai saldonya sesuai dengan yang tercantum dalam buku besar atau ledger. Saldo debit diletakkan di kolom sebelah kiri, sedangkan saldo kredit diletakkan di kolom sebelah kanan.
Neraca saldo menjadi perantara antara buku besar dan laporan keuangan. Neraca saldo membuktikan apakah jumlah saldo debit telah sama dengan jumlah saldo kredit. Dalam penyusunan neraca saldo, apabila jumlahnya sama maka berarti balance atau seimbang. Jika jumlahnya tidak sama, berarti kemungkinan terdapat error atau kesalahan saat melakukan penjurnalan atau saat posting ke buku besar. Jika terjadi kesalahan pencatatan baik dari akun atau nominalnya, maka akan berpengaruh pada laporan keuangan. Maka dari itu, pencatatan neraca saldo juga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Berikut ini adalah contoh neraca saldo gudang servis dan reparasi Rashid periode Januari 2015 dengan total debit 18.150.000 dan total kredit 18.150.000 sehingga dapat dikatakan balance atau seimbang. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah agar nilai aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas disajikan secara tepat saat tanggal pelaporan. Jurnal penyesuaian dibagi lagi menjadi dua, yaitu jurnal penyesuaian untuk deferrals dan jurnal penyesuaian untuk accruals. Konsep dari jurnal penyesuaian deferrals adalah kas diserah terimakan di awal, sedangkan beban atau pendapatan baru diakui beberapa waktu kemudian. Terdapat dua kategori, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expenses dan pendapatan diterima di muka atau unearned revenues. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Konsepnya, aset sudah dibayar dan dicatat tetapi belum digunakan oleh perusahaan. Prepaid expenses biasanya terkait dengan akun asuransi, iklan, sewa, bangunan, dan peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Transaksi pembayaran sewa tempat untuk bengkel tanggal 3 Januari 2015 sebesar 3 juta rupiah secara tunai untuk 1 semester. Persediaan telah dibeli tetapi belum digunakan. Jurnal debit sewa dibayar di muka dan kredit kas sebesar 3 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenues merupakan kewajiban perusahaan karena kas diterima di muka sebelum jasa dilaksanakan, seperti sewa, deposit pelanggan, dan lain-lain. Contohnya, pada tanggal 6 Januari 2015, perusahaan menerima uang muka untuk pengerjaan cat mobil sebesar 4 juta rupiah dan akan membayar kekurangan 1.200.000 di saat pelunasan. Atas hal ini, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jurnalnya debit kas, piutang usaha, dan kredit pendapatan jasa sebesar 5.200.000 rupiah. Jurnal penyesuaian accruals. Konsep dari jurnal penyesuaian accruals mencatat pendapat atau beban yang terjadi selama satu periode tetapi belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Jurnal penyesuaian accruals terdiri dari accrued revenues dan accrued expenses. Dalam hal ini, accrued revenues sudah melakukan jasa tetapi kas belum diterima, maka akan dicatat sebagai aset. Contohnya adalah sewa dan bunga. Sedangkan pada accrued expenses sudah terjadi pengakuan beban, tetapi kas belum keluar, maka akan dicatat sebagai liabilitas. Contohnya adalah pajak dan gaji. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian accruals. Pada tanggal 31 Januari 2015 diakui gaji karyawan perusahaan yang belum dibayarkan senilai Rp200.000 dan baru akan dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2015. Maka pada tanggal 31 Januari 2015, Gudang Servis dan Reparasi Rashid membuat jurnal sebagai berikut. Debit beban gaji dan kredit utang gaji sebesar Rp200.000. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Berisikan daftar seluruh akun beserta jumlah saldo masing-masing setelah dilakukan penyesuaian. Yang ketujuh, penyusunan neraca lajur.
Neraca lajur merupakan kertas kerja berisi kolom-kolom yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, khususnya jika dilakukan secara manual. Neraca lajur sebagai alat bantu bagi penyusunan laporan keuangan, jadi bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi atau bahkan laporan keuangan. Tujuan dari penggunaan neraca lajur adalah 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi, neraca saldo, dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Terdapat beberapa bentuk neraca lajur, yaitu neraca lajur dengan 10 kolom dan 12 kolom. Pada pembahasan dalam video ini difokuskan pada neraca lajur 10 kolom. Perhatikan selisih debit dan kredit di kolom laba rugi dan kolom neraca. Hasil-hasil pada kertas tersebut, khususnya kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya, laporan keuangan dapat disusun hanya menggunakan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Namun, dengan adanya kolom laba rugi dan kolom neraca dapat mempermudah perusahaan khususnya bagi penyusun laporan keuangan dalam membuat laporan keuangan, sehingga memudahkan pelurusan ketika terdapat kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Neraca. Dan keempat, laporan arus kas. Lalu, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk mengukur untung atau ruginya sebuah perusahaan. 2. Menunjukkan kinerja perusahaan. 3. Digunakan untuk membuat perencanaan ke depan. Laporan laba rugi terdiri atas 1. Pendapatan dan juga 2. Beban. Kemudian selisih di antara keduanya nantinya akan menjadi untung atau rugi. Contohnya adalah bagian pendapatan, hasil penjualan barang atau jasa, dan hasil sewa bangunan atau tanah. Kemudian untuk contoh beban adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran sewa ruko, harga pembelian persediaan, beban bunga, dan beban pajak. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih, sedangkan jika beban melebihi pendapatan, maka selisihnya disebut rugi bersih. Pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa. Contohnya, perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan untuk pesanan baju. Selama pesanan tersebut belum diserahkan ke pelanggan, maka perusahaan belum boleh mengakui pendapatan dari penjualan. Pengakuan beban. Beban dapat diakui ketika beban tersebut sudah terjadi meskipun belum dibayar. Contohnya, gaji pegawai yang belum dibayar pada akhir bulan boleh diakui sebagai beban. Sebaliknya, sewa yang dibayar di muka tidak boleh diakui sebagai beban karena beban tersebut belum terjadi. Nanti dicatat sebagai aset atau sewa dibayar di muka. Sumber yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Penyusun laporan juga dapat menggunakan neraca lajur pada kolom laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi melalui beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memindahkan semua akun pendapatan beserta nilai rupiah yang menyertainya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam form laba rugi. Dalam langkah ini, termasuk juga memindahkan semua akun kontra pendapatan, seperti retur pendapatan atau retur penjualan jika ada. Jumlahkan semua akun pendapatan, kemudian dikurangi dengan retur pendapatan sehingga didapatkan pendapatan bersih. Namun, jika tidak ada akun kontra, maka langkah ini hanya memindahkan akun pendapatan usaha saja. 2. Memindahkan semua akun biaya beserta nilai rupiah yang menyertainya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam form laporan laba rugi tepat di bawah akun-akun pendapatan, lalu dijumlahkan semua akun biaya.
3. Cari selisih antara total pendapatan dan total biaya. Dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui bahwa gudang servis dan reparasi Rashid memperoleh keuntungan atau laba sebesar Rp6.630.000. Coba Anda pastikan kembali pada pembahasan neraca lajur, selisih angka yang ada di kolom laba rugi dan kolom neraca ternyata sama, yaitu Rp6.630.000. Hal ini berarti bahwa laporan laba rugi yang Anda susun tidak bermasalah atau dengan kata lain benar. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Meskipun termasuk perusahaan skala kecil, sebaiknya tetap dilakukan penyusunan laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan informasi mengenai perubahan modal perusahaan. Selain itu, laporan perubahan modal ini pun dapat menunjukkan dari mana sumber perubahan modal pada UMKM tersebut. Jika perusahaan mengalami laba, maka nilai ekuitas akan naik. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, maka nilai ekuitas akan turun. Hal ini bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, apakah nilai ekuitas naik atau semakin baik keuangan atau turun. Berikut beberapa hal yang harus Anda siapkan untuk menyusun laporan keuangan perubahan modal. 1. Modal awal yang dimiliki oleh UMKM. 2. Laba bersih dan laba kotor yang berasal dari laporan laba rugi. 3. Modal investasi jika ada. 4. Pengambilan dana pribadi. 5. Modal akhir. 6. Laba bersih. Kemudian, masukkan semua data tersebut ke dalam tabel laporan perubahan modal. Laporan ini biasa disusun setelah laporan laba rugi, karena untuk bisa menyusun laporan ini dibutuhkan informasi mengenai laba rugi perusahaan. Contohnya adalah seperti tabel di bawah ini. Angka Rp16.480.000 merupakan modal akhir Tuan Rashid di gudang servis dan reparasi Rashid. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Manfaat yang diperoleh dari neraca antara lain: 1. Perusahaan mengetahui jumlah aset atau harta yang dimiliki, baik jenisnya maupun nilainya. 2. Perusahaan dapat mengetahui besarnya kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal dan laba ditahan. 3. Perusahaan dapat menghitung rasio keuangan sehingga perusahaan dan pihak-pihak terkait seperti investor maupun kreditor dapat memprediksi kemampuan perusahaan untuk membayar bagi hasil kepada investor maupun membayar utang kepada kreditor. Informasi yang dihasilkan neraca dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan perusahaan. Informasi yang benar dan akurat akan menghasilkan keputusan yang tepat. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau neraca dari gudang, servis, dan reparasi Rashid. Neraca ini disusun berdasarkan informasi di neraca saldo setelah penyesuaian, dan dapat disusun setelah laporan laba rugi dan laporan perubahan modal tersusun. Salah satu elemen yang terdapat di neraca yaitu ekuitas atau modal ditambah akun lain jika ada, seperti laba ditahan, bersumber dari laporan perubahan modal. Jadi, ketika menyusun neraca, perlu memperhatikan saldo ekuitas akhir yang terdapat dalam laporan perubahan modal. Setelah neraca tersusun, pastikan total aset harus sama dengan total utang ditambah ekuitas, atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan besarnya perolehan kas dan penggunaan kas dalam perusahaan dalam satu periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Contohnya, penerimaan pendapatan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pembelian barang atau jasa, pelunasan utang, atau pembayaran biaya.
Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikelompokkan dalam aktivitas ini. Aktivitas investasi meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tetap, juga investasi serta pemberian dan penagihan pinjaman kepada perusahaan lainnya. Contohnya, pembelian aset tetap, pendapatan bunga dari investasi obligasi, atau penjualan aset tetap. Arus kas masuk terjadi bila kas diterima dari hasil atau pengubahan investasi yang dilakukan sebelumnya. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan termasuk biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Contohnya, setoran uang dari pemilik, pembayaran dividen, atau pengambilan uang untuk pribadi atau prive pemilik. Dalam hal ini, arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan pembiayaan perusahaan, sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Dalam penyusunan laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Anda harus memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah perubahan kas atau setara kas. 2. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. 3. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas investasi. 4. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, menyusun laporan arus kas secara lengkap. Berikut adalah contoh laporan arus kas dari gudang servis dan reparasi Rashid. Dari hasil laporan arus kas tersebut diketahui bahwa arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.630.000, arus kas aktivitas investasi sebesar Rp2.000.000, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp9.850.000. Kemudian diperoleh jumlah kas sebesar Rp11.480.000. Yang ke-9, pembuatan jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menihilkan saldo akun-akun temporer. Apa itu akun temporer? Akun temporer merupakan akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban yang terdapat dalam laporan laba rugi. Prinsip dasar dari jurnal penutup antara lain 1. Saldo pendapatan dan beban dinihilkan menggunakan akun sementara. 2. Akun sementara ditutup ke laba ditahan. 3. Akun terkait aset, kewajiban, dan ekuitas tidak ditutup. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan cara memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. 2. Menutup akun biaya dengan cara memindahkan saldo setiap akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi. 3. Menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang terakhir, menutup akun-akun pengembalian ekuitas jika ada ke akun modal atau laba ditahan. Berikut ini contoh jurnal penutup dari gudang servis dan reparasi Rashid. Setelah menutup akun-akun laba rugi, selanjutnya yaitu menyusun daftar saldo setelah penutupan. Daftar saldo setelah penutupan ini akan menjadi daftar saldo di awal bulan berikutnya. Yang ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Disusun dengan tujuan untuk mengecek dan membuktikan nilai dari saldo akun permanen yang ada di laporan posisi keuangan yang nantinya akan dibawa ke periode mendatang sebagai basis dalam perhitungan laporan keuangan. Contoh neraca saldo setelah penutupan pada gudang servis dan reparasi Rashid adalah sebagai berikut. Total debitnya sebesar Rp17.280.000 dan kreditnya Rp17.280.000. Yang ke-11, pembuatan jurnal pembalik.
Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan pada periode selanjutnya. Tujuan dari jurnal pembalik adalah untuk mempermudah penjurnalan pada periode akuntansi yang selanjutnya. Beberapa jurnal penyesuaian yang perlu dibalik antara lain adalah 1. Utang biaya, 2. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima, 3. Pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan pendekapan pendapatan atau diakui sebagai pendapatan. Yang terakhir, biaya dibayar di muka yang dicatat menggunakan pendekatan biaya diakui sebagai biaya. Berikut ini adalah contoh jurnal terkait dengan utang biaya. Berikut adalah contoh jurnal terkait dengan piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Berikut adalah contoh jurnal terkait dengan pendapatan diterima di muka atau diakui sebagai pendapatan. Berikut ini adalah contoh jurnal terkait dengan biaya dibayar di muka atau diakui sebagai biaya. Nah, sekarang sobat-sobat udah pada tahu kan apa sih pentingnya laporan keuangan bagi UMKM itu dan bagaimana cara membuatnya? Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya.